Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun teman-teman berada, selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar sejarah bersama Bulha. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu kompetensi dasar 3.4 tentang corak kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang masa Paleolitikum, atau yang lebih dikenal dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, tadi teman-teman baru saja menyaksikan video intermezzo ya. Jadi dari video itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus menggunakan kecerdasan kita sesuai pada tempat dan kebutuhan. Nah, oke, langsung saja ke materi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang masa Paleolitikum. Jadi, Paleolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat sederhana itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata palaios
atau purba, dan litos yang berarti batu. Jadi Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Nah, pada masa ini adalah puncak dari perkembangan hewan mamalia yang berkembang dari kala Pleistosen sampai dengan Holosen. Sehingga masyarakat atau manusia praaksara pada masa Paleolitikum, aktivitas utamanya adalah berburu untuk bertahan hidup. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari masa Paleolitikum. Yang pertama adalah nomaden atau berpindah-pindah. Nah, kenapa nih manusia praaksara pada masa Paleolitikum kok berpindah-pindah? Ingat, tadi awal sudah kita bahas bahwa kehidupan manusia praaksara pada masa Paleolitikum sangat bergantung pada kegiatan berburu. Nah, apa toh yang menyebabkan manusia praaksara nomaden atau berpindah-pindah? Itu karena mereka mengikuti gerak hewan buruan dan juga mencari sumber mata air. Pertanyaan berikutnya yang akan kita bahas. Nah, mereka mengikuti gerak hewan buruan. Sekarang, apa yang menyebabkan hewan berpindah atau apa yang menyebabkan hewan bermigrasi? Nah, ada beberapa alasan yang menyebabkan hewan bermigrasi. Yang pertama, karena adanya perubahan iklim ekstrim. Sebagai contoh, akibat dari kemarau yang panjang, akibatnya apa yang ditimbulkan? Padang rumput yang tadinya hijau, sumber air yang tadinya melimpah, karena cuaca ekstrim kemarau menjadi mengering. Yang kedua, adanya bencana alam. Kalau pada masa praaksara, bencana alam juga ada gempa bumi, banjir, longsor, gunung meletus, atau bahkan jatuhnya asteroid atau meteor, sehingga mengakibatkan alam merusak dan mereka harus mencari tempat yang lebih aman. Yang berikutnya adalah ancaman dari sesama hewan. Kita tahu hewan itu ada yang karnivora. Tentu saja mereka akan memangsa hewan lain. Sehingga hewan-hewan ini tadi mengikuti instingnya untuk mencari tempat yang lebih aman. Kemudian karena gangguan manusia, di mana hewan ini diburu, alhasil mereka mengikuti insting kembali untuk menyelamatkan diri. Nah, yang terakhir, ciri dari masa Paleolitikum tadi masyarakatnya adalah meramu atau mengumpulkan umbi-umbian atau tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu hanya tumbuh di daerah yang panas atau tropis. Ciri yang berikutnya itu masyarakat praaksara pada masa Paleolitikum adalah berburu dan meramu. Ingat tadi sudah kita bahas bahwa meramu itu adalah mengumpulkan umbi-umbian. Nah, masyarakat praaksara itu sangat bergantung sekali terhadap alam. Selain mereka berburu, mereka juga mengumpulkan umbi-umbian dari hutan untuk dimakan. Nah, akhirnya masyarakat pada masa Paleolitikum itu hidupnya berkelompok, namun dalam kelompok kecil, di mana kegiatan utama mereka laki-laki itu berburu, sedangkan perempuan dan anak-anak itu mencari ikan dan juga mengumpulkan umbi-umbian atau yang dikenal dengan kegiatan meramu. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini, baik meramu ataupun berburu, ini menimbulkan atau menumbuhkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi-bunyian mulut atau gerak badan yang dikenal dengan bahasa tanda. Kalau dalam sejarah dikenal dengan nama semiotik, sekali lagi yaitu bahasa tanda. Jadi ketika berburu, misal mereka melihat kelinci, maka
Mereka akan memberi kode kepada temannya, membentuk tangan menyerupai kelinci, atau ketika mereka melihat burung, mereka akan membentuk tangan mereka seperti burung. Serigala juga akan dibuat seperti serigala, seperti gambar yang Bulha contohkan. Seperti itu ya, itu yang dikenal dengan nama semiotik. Kemudian, masyarakat praaksara pada masa Paleolitikum itu juga punya hasil kebudayaan. Jadi, mereka itu mampu membuat sebuah alat yang digunakan untuk bertahan hidup, untuk mendukung kegiatan berburu maupun meramu. Nah, hasil kebudayaan yang pertama itu adalah kapak perimbas. Di mana kapak perimbas ini digunakan untuk menguliti hewan buruan atau memotong daging. Nah, kapak perimbas itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, batunya masih masif atau kasar. Jadi masih dibuat apa adanya ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah kulit batu itu masih menempel di salah satu sisi sebagai pegangan, dan sisi lainnya itu tajam yang digunakan untuk memotong hewan buruan atau daging dari hewan yang diburu. Kemudian hasil kebudayaan yang kedua itu adalah serpih bilah. Jadi dia itu fungsinya hampir sama, yaitu digunakan untuk memotong daging tapi dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, dia itu seperti pisau ya kalau sekarang, jadi tipis seperti itu. Tapi sama, ini masih masif atau kasar. Kemudian hasil kebudayaan yang ketiga itu adalah alat tulang. Nah, ini biasanya juga sama, digunakan untuk berburu ataupun untuk menggali tanah untuk mencari umbi-umbian. Nah, oke, kita telah belajar tentang masa Paleolitikum. Jadi, kita akan kembali lagi bertemu di tim dan kita akan berdiskusi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.